Dalam bisnis, biasanya, Anda membangun pabrik dulu, baru mencari pembeli. Tapi Chang Shui, pendiri ZX Moto, membalikkan semua logika itu. Hanya dalam 100 jam setelah kemenangan sensasional di World Superbike Portugal pada 28 Maret lalu, ZX Moto menerima lebih dari 5.500 unit orderan pasti. Server mereka lumpuh, karena ribuan orang berebutan membayar uang muka. Apa rahasianya? Ini bukan sekadar hoki, ini adalah strategi komersial paling brutal di industri otomotif saat ini. Banyak yang bertanya, ketika Chang Shui nekat keluar dari Coffee Motor di tahun 2024, apa sih alasannya? Jawabannya ternyata sederhana. Dia punya visi yang dianggap terlalu berisiko oleh para investor konvensional di Coffee Moto. Di ZX Moto, perusahaan baru Chang Shui, dia bebas melakukan pertaruhan all-in. Dia tidak mau membangun perusahaan motor biasa. Dia ingin membangun kerajaan yang berbasis pada kredibilitas absolut. Strategi ini dikenal di industri sebagai track to market credibility. Mari kita kupas. Kebanyakan perusahaan mengikuti jalur konservatif, yaitu bangun motor harian, lalu jual ke publik, lalu perlahan-lahan perbaiki citra. Kalau sudah mapan barulah ikut balapan. Chang Shui memutarbalikkan jalur ini. Dia bangun mesin juara dunia, kemudian gunakan kemenangan itu untuk menghancurkan stigma murahan, dan manfaatkan hype tersebut untuk trigger permintaan pasar yang luar biasa. Dengan menang di panggung internasional WSBK terlebih dahulu, dia mendapatkan 3 hal yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. 1. Kepercayaan instan. Saat Anda menang di World Superbike, Anda tidak perlu lagi menjelaskan kepada konsumen bahwa motor Anda berkualitas. Kemenangan adalah buktinya. 2. Marketing gratis. Iklan tradisional butuh miliaran rupiah. Kemenangan ganda dengan bendera merah Cina yang berkibar, memberikan liputan organik yang jauh lebih masif daripada papan reklame manapun. 3. Efek disruptif, ikan lele. Chang Shui memaksa seluruh pasar untuk memperhatikan bahwa ZX Moto bukan lagi sekadar pabrikan baru. Mereka adalah game changer yang mengubah peta persaingan global. Ini adalah perjudian tingkat tinggi, karena kalau ZX Moto tidak menang di lintasan balap, ZX Moto akan dicap sebagai tim mediocre, atau malah gagal. Dan Chang Shui akan kehilangan jutaan dolar dalam R&D, yang anggarannya mencapai 10% dari pendapatan per tahun. Sebuah angka yang jauh di atas rata-rata industri. Tapi, karena dia menang, taruhan itu terbayar lunas secara instan. Permintaan motor ZX Moto meledak, hingga melampaui kapasitas produksinya sendiri. Hanya dalam waktu 100 jam setelah kemenangan ganda di Portimao, Portugal, ZX Moto menerima 5.543 unit orderan pasti dengan deposit. Karena tingginya trafik pemesanan, server ZX Moto sempat crash. Per April 2026, jika Anda memesan model 820RR sekarang, Anda baru akan menerima unitnya pada Oktober 2026. Antrean produksinya sudah mencapai lebih dari 6 bulan ke depan. Pemerintah kota Chongqing pun tidak tinggal diam. Mereka langsung mengalokasikan lahan seluas 13,33 hektar, khusus untuk kawasan industri ZX Moto, guna mengatasi kemacetan produksi. Output harian meningkat dari 100 unit, menjadi lebih dari 200 unit per hari, dengan target segera mencapai 300 unit per hari, setelah lini produksi kedua selesai. Chang Shui juga memasang target penjualan tahun 2026 menjadi 1,8 miliar yuan atau sekitar 4,5 triliun rupiah, dengan estimasi total penjualan mencapai 60.000 unit. Secara komersial, berapa harga jual ZX Moto tipe 820RR? Di Cina, model ini dipasarkan seharga 43.800 yuan, atau sekitar 98 juta rupiah. Padahal, performanya sanggup menantang motor merek Jepang dan Eropa yang harganya 4 kali lipat lebih mahal. Kisah ZX Moto bukan hanya soal motor. Ini adalah pelajaran tentang disruptive branding. Chang Shui membuktikan bahwa jika Anda punya keberanian teknis untuk membangun produk yang superior, Anda bisa memotong jalur pertumbuhan bisnis yang lambat, dan langsung melompat ke puncak. Dia tidak perlu menunggu izin siapapun untuk dianggap kelas dunia. Dia hanya pergi ke lintasan balap, dan di sana dia mengalahkan para raksasa di permainan mereka sendiri. Kini ZX Moto menatap target berikutnya, yaitu ambisi masuk ke MotoGP, dan dalam 10 tahun ke depan, menjadi top 10 brand dunia. Apakah merek-merek besar akan diam saja melihat dominasi mereka dihancurkan oleh seorang mantan mekanik? Kita lihat saja nanti.
Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa tulis pendapat Anda di bawah. Apakah strategi menang dulu baru jualan ini bisa ditiru oleh brand lokal Indonesia? Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video, dan klik subscribe.